Selamat pagi, selamat hari Kamis tanggal 8 September 2022. Hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Ibu Yesus. Apa kabarnya untuk Anda di hari Kamis ini? Semoga kita semua senantiasa memulai hari ini dengan penuh syukur dan juga penuh ungkapan terima kasih atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita di pagi hari ini. Khususnya karena istirahat kita sepanjang tadi malam. Dan semoga istirahat kita tadi malam menjadi bekal bagi kita untuk beraktivitas dan berkegiatan sepanjang hari ini hingga nanti kita kembali boleh beristirahat di malam hari. Hari ini pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, kita semua akan membaca dan merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Zeltiel, Zeltiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang berfirman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita kerap kali kita bertanya tentang apa sih sebetulnya mau Tuhan terhadap hidup kita. Apa sih sebetulnya yang Tuhan inginkan atas diri kita. Lebih-lebih, pertanyaan ini biasanya muncul di saat kita tengah bergulat dengan sesuatu hal, di mana ada satu hal yang sulit untuk bisa kita temukan jawabannya di saat kita ada dalam situasi yang buruk. Kita mungkin ada dalam situasi duka, tengah berjuang menghadapi sebuah penyakit, tengah berjuang menghadapi sebuah kejatuhan, tengah berjuang menghadapi sebuah problem. Entah itu di dalam hidup kita pribadi, dalam keluarga, ataupun di dalam kehidupan bersama lainnya. Kita lalu mulai bertanya, apa sih sebetulnya yang jadi rencana Tuhan atas hidup kita? Sebetulnya Tuhan itu sayang tidak sih kepada saya gitu ya,
kenapa lalu seolah-olah ada saja hal-hal yang mendadak yang muncul. Seolah-olah ada saja hal yang terjadi di dalam hidup kita. Seolah-olah berkatnya begitu jauh dari hidup kita gitu ya. Seolah-olah kita kok seperti tidak diperhatikan dan Tuhan tidak menyertai langkah hidup kita. Saudari-saudara sekalian, hari ini pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria Ibu Yesus, kita diajak untuk bersama-sama membaca dan merenungkan tentang silsilah kelahiran Tuhan Yesus mulai dari awal mula hingga pada ayahnya Yusuf yang akan menjadi istri Maria. Kalau kita melihat dan juga mencoba untuk merenungkan bacaan Injil hari ini dalam kisah kelahiran Tuhan, kita semua diajak untuk merenungkan bahwa karya keselamatan Tuhan itu bukan sesuatu yang spontan yang Tuhan ingin lalu tiba-tiba besok terjadi. Tuhan seolah-olah pingin lalu besok itu semua terlaksana. Tidak. Semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan dan Tuhan merancangnya mulai sejak awal mula hingga ia sungguh-sungguh memantapkan hati untuk mengutus putranya untuk lahir dari seorang perawan yang ia pilih untuk menjadi ibu bagi putranya. Saudari-saudara sekalian, dari ini semua kita diajak untuk merenungkan bahwa hidup kita pun demikian. Hidup kita bukan hanya sekedar Tuhan pingin memberikan cobaan kepada kita, tidak hanya sekedar Tuhan pingin memberikan kesulitan kepada hidup kita, tetapi di dalam setiap pengalaman hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, suka ataupun duka, semuanya adalah rancangan dan kehendak Tuhan. Dan lebih dari itu, Tuhan mengajak kita untuk sadar bahwa Ialah Sang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita di dalam setiap kesulitan, di dalam ketidakmudahan, di dalam suka dan duka hidup kita. Tuhan ada di situ menyertai hidup kita. Karya keselamatannya yang ia curahkan, yang ia wujudkan melalui kelahiran putranya di tengah-tengah umat manusia juga bukan sekedar sebuah rangkaian dari cerita yang selalu indah. Dari pendahulu-pendahulu Yusuf juga ada kisah-kisah yang mungkin tidak sungguh-sungguh indah, bahkan cenderung memalukan. Misal, di dalam silsilah Tuhan Yesus melalui ayahnya yaitu Yusuf, kita semua melihat bahwa di dalam situ juga ada hal yang mungkin tidak seharusnya terjadi. Misal, istri dari bawahannya yang diambil dalam kisah Uria. Bahwa di sana Tuhan ternyata tetap berkarya bekerja di dalam situasi yang tidak ideal. Tuhan ternyata juga tetap hadir dalam situasi kelemahan dan ketidakberdayaan Daud di saat ia lalu berpikir untuk mengambil istri Uria, yang akhirnya memperanakan Salomo dan Salomo memperanakan Rehabeam. Dalam kisah itu ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tetapi Tuhan tetap mempergunakan hal itu sebagai karya keselamatan. Selain kita diajak untuk sadar bahwa perjalanan hidup kita adalah tentang penyertaan Tuhan, kita juga diajak bahwa apapun latar belakang hidup kita, apapun masa lalu kita, apapun yang pernah terjadi di dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk menunjukkan berkat-Nya kepada hidup kita. Maka jangan pernah sekali-kali kita merasa minder, kita merasa rendah diri, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Memang betul kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi jangan lalu menjadi pribadi yang skrupel dan menjadi pribadi yang terus merasa rendah sehingga tidak berani untuk beranjak dan bangkit kembali. Saudari-saudara sekalian, kerap kali kita merasa Tuhan begitu jauh. Kerap kali kita merasa atau bertanya-tanya, Tuhan maumu apa dalam hidup kami? Seolah-olah perjalanan hidup saya begitu berat. Mungkin kita bisa bercermin hari ini pada Santa Perawan Maria yang di dalam kemudaannya pun ia harus berjuang dengan situasi yang demikian. Dia seorang perempuan muda yang tiba-tiba harus hamil padahal belum bersuami, yang tiba-tiba harus menjadi seorang ibu, membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, tetapi di dalam usianya yang masih muda,
Dia harus melihat anaknya disiksa dan wafat di kayu salib. Sebuah pengorbanan dan juga sebuah cermin bagi kita di saat kita tengah menghadapi kesulitan hidup. Kita diajak untuk meneladan Santa Perawan Maria yang terus yakin bahwa Tuhanlah Sang Immanuel yang selalu menyertai perjalanan hidupnya di dalam kesedihan, duka cita, bahkan di dalam saat-saat terendah hidupnya sebagai seorang ibu. Semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk kita semua, dan semoga kita semua juga senantiasa membawa semua pergulatan hidup kita hanya kepada Tuhan saja, senantiasa berpengharapan dan senantiasa yakin bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu jauh, tapi mungkin di saat kita merasa Tuhan itu jauh, di saat itulah kita diajak untuk dekat kepadanya yang sebetulnya tengah menantikan kita datang kepadanya, memohon dan meminta belas kasih-Nya. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini di hari Kamis tanggal 8 September 2022. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan semoga melalui doa-doa Bunda Maria, hidup kita, keseharian kita, aktivitas kita hari ini juga senantiasa disertai dan didampingi oleh Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Selamat pagi dan semangat pagi hari ini.